Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nugroho. Di sini akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 4 tentang analisis laporan keuangan yang part kedua, bagian laporan laba rugi atau rugi laba dan rasio keuangan. Langsung saja ke materinya. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, prinsip laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, dan laba rugi perusahaan yang diperoleh dalam periode tertentu. Nah, adapun prinsipnya yaitu yang bagian pertama, menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. Kemudian yang kedua ada menunjukkan biaya-biaya operasional terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi. Kemudian yang ketiga ada menunjukkan hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, baik pendapatan di luar perusahaan maupun beban luar perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan laba atau rugi. Yang selanjutnya yaitu bentuk penyusunan laporan laba rugi. Umumnya itu ada dua, yaitu single step, yaitu laporan laba rugi laba atau laba rugi dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga langkah mencari laba rugi hanya mengurangi total biaya dengan total penghasilan. Kemudian ada multiple step, yaitu laporan rugi laba atau laba rugi dengan melaporkan dengan lebih teliti sesuai prinsip yang digunakan secara umum. Contoh bentuknya seperti ini ya. Ada single step dan multiple step. Nah, kalau single step itu penghasilan usaha dan penghasilan di luar usaha itu disusun dalam satu kelompok. Demikian pula dengan bebannya, baik beban di luar usaha dan beban usaha itu disusun dalam satu kelompok. Contohnya yang ada di kiri. Di kiri ini adalah single step. Jadi semua biaya dan semua pendapatan itu dijadikan satu kelompok. Nah, untuk yang kanan itu adalah multiple step. Karena penghasilan dan beban, baik itu penghasilan usaha maupun beban usaha, dan penghasilan di luar usaha dan beban di luar usaha itu dipisah. Seperti di contoh. Nah, kan ada biaya operasional. Nah, itu ada biaya penjualan, biaya penyusutan, biaya administrasi, dan umum. Kemudian ada laba operasi, itu biaya bunga. Nah, itu termasuk sama sebenarnya biaya ya. Jadi, karena ini multiple, jadi itu dipisah secara rinci. Kemudian, selanjutnya itu ada klasifikasi laba rugi. Yang pertama ada penjualan bersih atau net sales, yaitu hasil penjualan atau penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan. Kemudian, yang selanjutnya itu ada harga pokok penjualan atau biasa disingkat HPP atau cost of goods sold, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi seperti bahan baku atau raw material, upah langsung, dan biaya pabrik. Kemudian ada laba kotor. Nah, laba kotor ini adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban atau biaya operasional perusahaan. Kemudian ada yang keempat ada biaya usaha. Umumnya biaya usaha ini terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Nah, biaya penjualan atau selling expense itu adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan. Contoh ada biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain. Kemudian untuk biaya umum dan administrasi atau general and administration expense adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan. Contoh ada biaya telepon, biaya gaji, biaya administrasi, biaya iklan, dan lain-lain. Kemudian ada laba usaha atau operating profit, dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya usaha. Kemudian ada laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax, yaitu laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh biaya bunga dan pajak. Kemudian laba bersih setelah pajak atau earning after tax, jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak. Kemudian yang terakhir adalah laba ditahan atau retained earning, laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Nilainya diakumulasi selama
sama umur hidup perusahaan. Kemudian yang materi selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Rasio dibagi 4, yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas, yaitu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung leverage perusahaan. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Nah, kemudian ada rumus-rumus dari atau jenis-jenis dari rasio profitabilitas. Untuk jenis-jenis dari rasio profitabilitas ini ada ROE atau Return on Equity, atau biasa disebut rasio pengembalian modal untuk menghitung pengembalian modal. Rumusnya yaitu Earning After Interest and Tax per equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur pengembalian laba kita selama setahun berdasarkan modal yang ditanam. Kemudian ada ROA atau Return on Asset, atau juga biasa disebut ROI atau Return on Investment. Dihitung untuk pengembalian terhadap aset, menghitung pengembalian terhadap aset. Rumusnya itu ada laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Kemudian yang terakhir ada Net Profit Margins. Ini untuk menunjukkan tingkat keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperoleh perusahaan. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Kemudian yang selanjutnya ada rasio likuiditas. Itu jenisnya ada current ratio untuk menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang dijamin pembayarannya oleh aktiva lancar. Rumusnya ada aktiva lancar dibagi utang lancar. Kemudian ada quick ratio, yaitu untuk mengukur apakah perusahaan memiliki aset lancar tanpa harus menjual persediaan untuk menutup persediaan jangka pendeknya. Nah, rumusnya ada aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Kemudian ada cash ratio. Ini alat untuk mengukur likuiditas dengan membandingkan jumlah kas dengan utang lancar. Nah, rumusnya ada kas dibagi utang lancar. Kemudian ada rasio solvabilitas. Ini ada dua, debt to equity atau DER, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh utang. Rumusnya ada total utang per modal. Kemudian ada debt to asset ratio atau DAR, yaitu rasio yang mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajibannya. Rumusnya ada total utang per total aktiva. Ini sebenarnya untuk rasio solvabilitas ini ada banyak ya jenisnya, bukan cuma dua. Cuman yang saya tulis dua karena ini umum digunakan. Tapi untuk selebihnya ada di contoh nanti ya, beserta rumusnya. Kemudian yang selanjutnya ada rasio aktivitas. Ada asset turnover, yaitu perputaran aktiva yang menunjukkan kemampuan perusahaan manajemen mengelola seluruh investasi atau aktiva guna menghasilkan penjualannya. Nah, rumusnya adalah penjualan bersih total aktiva dibagi total aktiva. Untuk rasio aktivitas ini sebenarnya juga masih ada banyak lagi, cuman nggak saya tulis karena yang umum digunakan menurut sumber yang saya baca itu adalah asset turnover. Untuk contoh yang lain dan rumusnya akan ada di contoh. Nah, ini contoh perhitungannya. Karena untuk mencari rasio keuangan itu acuannya adalah di neraca dan laba rugi. Jadi, jika ingin mencari rasio keuangan, tentunya harus melihat neraca dan laba rugi. Nah, untuk contohnya ini bisa diambil dari neraca dan laba rugi tadi. Bisa di screenshot ya, karena saya nggak mungkin menjelaskan satu persatu. Saya ambil contoh di rasio likuiditas nomor 1 ini ya. Ada current ratio, kan tadi rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Jadi untuk aset lancarnya itu adalah 70.700 dibagi utang lancar 29.000. Nah, oleh karena itu ketemu 2,44. Jadi intinya seperti itu. Jadi bisa di screen karena nggak mungkin saya jelaskan satu persatu. Itu tadi untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan di part 3 pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.